Sidang ricuh hampir baku hantam. Fraksi terkorup ngotot menolak rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Ini sungguh luar biasa pemandangan di negeri kita. Fraksi terkorup di DPR ngotot menolak rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat ada 254 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tersangka korupsi sepanjang tahun 2014-2019. Dari angka tersebut, sebanyak 22 orang diantaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Paling banyak dari catatan ICW adalah Partai Golkar, Partai Golongan Karya, sebanyak 8 orang. Disusul Partai Demokrat, ada 3 orang. Kemudian Partai Amanat Nasional atau PAN, ada 3 orang. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ada 2 orang. Kemudian Partai Hanura ada 2 orang. Partai Nasdem ada 1 orang. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ada 1 orang. Dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ada 1 orang. Serta Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ada 1 orang. Ini dari tahun 2014 sampai 2019. Kemudian pada periode tahun 2019 sampai 2024 kemarin tercatat mengalami penurunan. Namun hal tersebut disinyalir karena semakin lemahnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh sebab itulah, mari kita suarakan terus-menerus agar para penegak hukum, terutama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Agung serta Polri, Polisi Republik Indonesia harus semakin getol, semakin giat untuk menelusuri kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dan kita sebagai rakyat Indonesia hendaklah sering menyuarakan, lanjutkan, bahas, dan sahkan rancangan undang-undang tindak pidana korupsi. Dalam hal ini adalah perampasan aset. Perampasan aset tindak pidana korupsi hendaklah segera dibahas kemudian disahkan menjadi undang-undang. Jika tidak, maka suarakan terus untuk revolusi. Revolusi bubarkan DPR RI. Karena jika rakyat diam saja, maka negara kita ini akan dijadikan bancaan oleh mereka. Mereka yang ingin menikmati kekayaan secara sepihak. Mereka akan memperkaya diri mereka sendiri dan mungkin kelompoknya, golongannya. Kemudian rakyat diam saja, maka rakyatlah yang akan menanggung semua penderitaan dan kesengsaraan di negara yang disebut sebagai negara yang kaya raya dan subur. Negara kita adalah negara yang subur dan kaya raya. Namun mengapa masih terlalu banyak rakyatnya yang hidup miskin, susah, sengsara, dan menderita? Oleh sebab itulah sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia ikut bangkit, ikut melek politik. Jangan terlalu pesimis, apalagi sampai antipati terhadap politik. Seluruh rakyat Indonesia harus bangkit. Rakyat Indonesia harus menyuruhkan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi harus segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Jika para anggota DPR RI enggan dan ogah-ogahan serta tidak mau untuk membahas, apalagi sampai mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi,
maka seluruh rakyat Indonesia bisa menyuarakan untuk mengajak revolusi. Revolusi bubarkan DPR RI. Nah, kalau semakin banyak rakyat Indonesia yang menyuarakan revolusi bubarkan DPR RI, kemudian suara itu menggema di mana-mana, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan segera terjadi revolusi. Merevolusi, memperbaiki semua sistem ketatanegaraan kita, sistem birokrasi kita, bahkan undang-undang kita akan diperbaiki semuanya, termasuk revolusi mental spiritual dari seluruh elemen bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, mari kita dukung orang-orang yang berjuang untuk membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Kita sebagai rakyat Indonesia saat ini memiliki HP, memiliki handphone. Hampir setiap orang bisa untuk bersuara. Melalui media sosial mereka bisa bersuara. Ayo berpartisipasi. Kita suarakan revolusi. Revolusi bubarkan DPR RI. Atau DPR RI harus berani untuk segera musyawarah, rapat, membahas RUU perampasan aset tindak pidana korupsi dan sekaligus mengesahkannya menjadi undang-undang. Karena namanya undang-undang itu adalah payung hukum. Jika di Indonesia tidak ada payung hukum untuk perampasan aset tindak pidana korupsi, maka setiap pejabat di negeri kita mungkin akan selalu bebas. Mereka bisa bekerja sama dengan para koruptor. Mereka bisa bekerja sama dengan para mafia, para bajingan untuk mengeruk kekayaan di negara kita secara sepihak. Oleh sebab itu, sekali lagi, wahai seluruh saudara-saudaraku sebangsa setanah Indonesia, mari suarakan revolusi. Revolusi bubarkan DPR RI. Atau mereka harus segera rapat untuk membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Inilah upaya kita sebagai rakyat Indonesia. Jangan diam saja. Mari ikut bersuara. Suarakan terus, bubarkan DPR RI. Mari kita adakan revolusi. Atau para anggota DPR RI harus berani mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Semoga Indonesia segera menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.